Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Widiarti, NIM 2515401067. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem pengatur kimiawi tubuh yang bekerja melalui pengeluaran hormon langsung ke dalam aliran darah untuk memengaruhi fungsi organ target. Kelenjar utama dan hormon yang pertama yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar kecil di dalam otak yang memproduksi hormon melatonin, yang dimana lokasi di dalam otak atau di antara dua belahan otak tengah. Fungsi mengatur ritme tidur, sirkadian, dan aktivitas biologis harian. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis. Lokasi di dasar otak di bawah hipotalamus. Dalam sela leucida tulang sphenoid, disebut juga master gland, bagian adenohipofisis atau lobus anterior menghasilkan hormon GH, TSH, ACTH, FSH, LH, prolaktin, dan neurohipofisis lobus posterior menyimpan dan melepaskan ADH dan oksitosin. Fungsi GH merangsang pertumbuhan jaringan tubuh, fungsi TSH mengatur aktivitas kelenjar tiroid, ACTH merangsang korteks adrenal, FSH dan LH mengatur fungsi ovarium dan testis, prolaktin merangsang produksi ASI, ADH mengatur keseimbangan cairan tubuh, oksitosin menstimulasi kontraksi rahim dan refleks pengeluaran ASI. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan leher, lokasi di leher bagian depan atau di bawah jakut, menghasilkan hormon tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3. Fungsinya mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan suhu tubuh. Yang keempat yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah 4 kelenjar kecil yang terletak di leher, di belakang kelenjar tiroid, menghasilkan hormon paratormon atau PTH. Fungsinya mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Yang kelima yaitu kelenjar timus. Lokasi dada bagian atas di belakang tulang dada atau sternum, menghasilkan hormon timosin. Fungsinya mempengaruhi maturasi dan aktivitas limfosit T atau imunitas. Dan yang keenam yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah 2 kelenjar kecil berbentuk segitiga yang terletak di atas setiap ginjal. Lokasi di atas masing-masing ginjal, bagian dan fungsinya yaitu korteks adrenal menghasilkan hormon kortisol, aldosteron, dan androgen, yaitu berfungsi mengatur metabolisme, respon stres, dan keseimbangan natrium kalium. Medula adrenal menghasilkan adrenalin dan non-adrenalin, fungsinya memicu respon fight or flight. Yang ketujuh yaitu kelenjar pankreas. Lokasi di belakang lambung, sel beta menghasilkan insulin untuk menurunkan glukosa darah, sel alfa menghasilkan glukagon untuk meningkatkan glukosa darah, sel delta menghasilkan somatostatin untuk menghambat sekresi hormon lain. Dan yang ke-8 yaitu kelenjar gonad, yaitu ovarium dan testis. Pada ovarium, yaitu pada wanita, adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk oval pada wanita yang terletak di kedua sisi rahim, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Fungsinya mengatur siklus menstruasi, pertumbuhan organ reproduksi, dan kehamilan. Testis yaitu pada pria, testis adalah 2 organ reproduksi pria berbentuk oval menghasilkan hormon testosteron, di mana fungsinya pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Mekanisme umpan balik atau feedback mekanisme. Mekanisme umpan balik adalah cara tubuh mengatur kadar hormon agar tetap seimbang. Sistem ini bekerja otomatis melalui komunikasi antara hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar endokrin lainnya. Mekanisme ini terbagi menjadi 2, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Yang pertama yaitu umpan balik negatif atau negatif feedback. Umpan balik negatif adalah mekanisme yang mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan normal ketika terjadi perubahan. Jika kadar hormon naik terlalu tinggi atau turun terlalu rendah, tubuh akan membuat penyesuaian agar kembali stabil. Cara kerjanya, yang pertama, tubuh mendeteksi perubahan kadar hormon. Yang kedua, jika hormon terlalu tinggi, tubuh akan mengurangi produksinya. Yang ketiga, jika hormon terlalu rendah, tubuh akan meningkatkan produksinya. Yang keempat, tujuan akhirnya menjaga homeostatis atau keseimbangan tubuh. Contoh jelas, pengaturan hormon tiroid, hipotalamus melepaskan TRH merangsang pituitari. Pituitari melepaskan TSH merangsang tiroid. Tiroid memproduksi T3 dan T4. Jika kadar T3 dan T4 terlalu tinggi, sinyal dikirim ke hipotalamus dan pituitari untuk mengurangi TRH dan TSH, sehingga produksi hormon tiroid menurun. Jika kadar T3 dan atau T4 rendah, TRH dan TSH akan meningkat untuk memperbanyak hormon tiroid.
Maknanya, tubuh selalu berusaha mengembalikan ke angka normal. Selanjutnya yaitu umpan balik positif atau positive feedback. Umpan balik positif adalah mekanisme yang membuat suatu respon semakin kuat sampai proses tertentu selesai. Mekanisme ini tidak mempertahankan keseimbangan, tetapi mempercepat proses. Cara kerjanya yaitu, yang pertama, ada rangsangan awal, tubuh melepaskan hormon. Yang kedua, hormon tersebut menguatkan rangsangan awal. Yang ketiga, tubuh melepaskan hormon yang sama dalam jumlah yang lebih besar. Yang keempat, mekanisme berhenti setelah tujuan proses tercapai. Contoh jelasnya yaitu pelepasan oksitosin, di mana oksitosin menyebabkan kontraksi rahim menguat. Kontraksi yang kuat merangsang tubuh melepaskan lebih banyak oksitosin. Oksitosin meningkat, kontraksi semakin kuat. Proses berakhir setelah rangkaian selesai. Maknanya, respon diperkuat terus sampai selesai, bukan distabilkan. Inti dari materi adalah sistem endokrin adalah sistem pengatur penting dalam tubuh yang bekerja melalui hormon. Setiap kelenjar endokrin memiliki lokasi, hormon, dan fungsi spesifik yang saling berkaitan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Pengaturan hormon diatur secara otomatis oleh mekanisme umpan balik, terutama umpan balik negatif yang mempertahankan kestabilan internal. Dengan memahami struktur kelenjar, jenis hormon, serta mekanisme pengaturannya, kita dapat memahami bahwa tubuh menjaga pertumbuhan metabolisme, reproduksi, hingga respons stres sehari-hari. Baiklah, itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.